hadirat Tuhan, kita akan sama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Tapi sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu, kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami mau bersekutu, pagi ini kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, Engkau mengurapi kami, Engkau melawat kami, dan biarlah kami merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau menyanyikan Gadol Gusti. Saya minta untuk jemaat Tuhan bersuka cita, bersorak untuk Tuhan, angkat tangannya, joget juga boleh. Kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Gadol Gusti. Amin. Gadol Gusti. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar boleh menguatkan hidup kita. Beban
hidup kami Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan terimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta
merasakan mungkin kita ada beban berat, tapi percayalah ketika kita mau berdoa, ketika kita mau berserah kepada Tuhan, kita akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu beban hidup kita. Maka dari itu, ini adalah tempat yang benar, tempat untuk berseru kepada Tuhan, tempat untuk mengadu kepada Tuhan, tempat untuk menangis kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, taruh harapanmu kepada Tuhan, taruh pergumulanmu pada Tuhan, karena Dia tahu. Nangislah kepada Tuhan. Percayalah, ketika kita mau mendengar firman Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongan kepada Tuhan. Mari kami jemput untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Percayalah kepada janji-janjinya kepada kita. Percayalah kepada pertolongan Tuhan. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berhati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berhati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berhati. Waktu saja kami serahkan kepada hamba. Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berhati. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang maha tahu. Pada saat kami berseru memanggil namamu, Engkau mendengar. Pada saat kami takut bimbang, Engkau Allah yang tahu. Dan Engkau ada di dekat kami, melindungi kami, siap memberikan jalan buat kami. Terima kasih, berkati setiap hati, setiap telinga yang rindu diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Kami mau Tuhan, setiap kami yang rindu, yang haus akan Engkau, rindu kepadamu, akan mendapatkan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, semua bersama-sama dengan saya katakan, amin. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang ini saudara. Tuhan bekerja dalam kesulitan kita. Tuhan bekerja dalam kesulitan manusia. Matius 6, ayat yang sering kita lihat ini. Matius 6, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Ayat 25 sampai yang ke-34. Tetapi saya tidak ingin mengajak saudara membaca seluruh perikop ini. Boleh melihat, membuka dulu Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-34. Sepotong-sepotong nanti akan saya membacakan buat saudara, supaya tidak akan menyita waktu saudara, kita semuanya terlalu banyak. Saudara, dalam hidup ini banyak yang membuat manusia menjadi khawatir. Ada yang tidak pernah khawatir?
Ada? Adakah di antara kita yang tidak pernah khawatir, saudara? Pemain musik boleh masuk ke depan karena di depan masih banyak bangku-bangku yang kosong hari ini. Kita bisa mendaftarkan sederet alasan kita untuk khawatir, saudara ya. Terlalu banyak alasan kita untuk takut, untuk khawatir. Salah satunya boleh menolong kita semuanya. Takut masa depan. Atau kalau kita sendirian, jangan-jangan kalau aku sendirian di rumah, lampu mati, ada maling masuk. Atau kita seorang ibu, seorang bapak mengkhawatirkan kalau anak kita bepergian sendirian. Jangan-jangan nanti jatuh, kecelakaan. Pikiran-pikiran negatif kadang hinggap dalam pikiran kita. Khawatir nanti uang belanjaku enggak cukup ini. Karena pas dibuka dompetnya gambarnya pedang semua. Ini kok gambarnya pedang kabeh, ini mengerikan ini. Aduh, cukup apa enggak ini dalam 1 minggu ini untuk bensin biasanya gitu ya, untuk uang saku, untuk beli pulsa, untuk belanja hari ini, belum gasnya habis, belum berasnya habis. Wah, kalau uang gambarnya pedang-pedang semua ini apa bisa ini? Saudara, kekhawatiran sering tapi menyangkut tentang hari esok, ya enggak? Kekhawatiran itu sering bicara tentang hari esok, tentang besok itu piye, tentang masa depan. Masa depan yang tidak pasti itu kadang membuat seseorang menjadi khawatir, menjadi takut. Justru karena masa depan yang tidak pasti itulah manusia, seseorang itu menjadi khawatir, saudara. Ini adalah salah satu khotbah Yesus di bukit. Dalam perikop ini, dalam seluruh pembicaraan khotbah Yesus dalam ayat 25 sampai yang ke-34, saudara. Prinsip-prinsip kebenaran bagaimana Allah harus hidup, kita ini harus hidup dengan iman kita kepada Allah. Kehidupan yang kita jalani, saudara, hari-hari yang kita jalani ini tidak semuanya bisa berjalan dengan normal seperti yang kita harapkan. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa berjalan dengan mulus. Karena harapan kita kan berjalan dengan mulus semuanya ya. Kalau bisa, kalau kita punya anak-anak kita ini anak-anak yang taat, berprestasi, iso ranking terus, ya ndak? Lek bisa suamiku iki ojo sakit, supaya bisa terus cari duit. Lek iso dompetku iki ojo ono sing gambar pedang. Kalau iso dalam perjalanan ini ono ndak hujan. Supaya apa? Supaya perjalanan kita lancar. Lek iso enak-enak gitu loh, baik-baik saja. Tapi perjalanan hidup kita kenyataannya tidak seperti itu, saudara. Ada terik, ya ada hujan. Di dompet saudara kadang ya banyak merahnya, tapi ya Tuhan izinkan kadang banyak pedangnya. Ya dinikmati, karena itu memang perjalanan hidup kita. Kehidupan yang kita jalani, tapi kalau kita ingat firman Tuhan hari ini, khususnya ayat 31, coba perhatikan. Sebab itu janganlah kamu, kenapa saudara? Khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Coba langsung lompat, ayat yang keberapa tadi saya bilang? 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, Yesus mengajak kita hari ini, pagi ini, untuk mengubah cara pandang kita tentang materi, saudara. Ayo berubah cara pandangmu tentang materi. Kebutuhan hidup, saudara,
tidak sama dengan kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup itu tidak sama dengan kehidupan itu sendiri, saudara. Kalau makan, minum, pakaian, harta benda, itu penunjang kehidupan kita. Tapi beda dengan kehidupan itu sendiri. Dan Allah mau kita pahami ini, saudara. Yang menjadi perhatian Yesus, yang utama dan yang penting adalah kita ini dibawa mau pagi ini, saudara. Bagaimana saya dan saudara ini menghargai kasih karunia Tuhan, menghargai perhatian Tuhan dalam hidup kita. Bukan berdasarkan apa yang engkau makan, bukan berdasarkan apa yang engkau pakai. Kasih karunia Tuhan itu bukan berdasarkan isi dompetmu, saudara. Tidak ada amin ini. Kasih karunia Tuhan itu bukan berdasarkan isi dompetmu, bukan berdasarkan apa yang hari itu mama, istri bisa masak untuk engkau. Kasih karunia sama sekali bukan berbicara tentang tentang perut kita ini loh, saudara. Allah mengingatkan kita hari ini, saudara. Tapi saudara, Allah pun juga berjanji akan memelihara kita, saudara. Saudara, kebetulan ini dalam beberapa waktu ini di sawah belakang ini, saudara, setiap 5:30 pagi ini kayaknya banyak burung-burung bangau. Kalau orang Jawa burung apa itu? Apa belkok ya? Burung bangau itu sangat banyak di belakang, saudara. Itu hiburan sekali. Saya suka sekali melihatnya. Dia 5:30 berdatangan, saudara. Dia tidak lama, 30 menit setelah dia mencari makan di belakang itu dia hilang. Kemudian sore hari sekitar jam 3 sampai jam 4 dia berdatangan dan pergi begitu. Perhatikan, saudara. Ini Tuhan ingatkan kita, saudara. Bagaimana Tuhan pelihara burung-burung yang tidak menabur ini, yang tidak mencangkul, yang tidak nanem. Tuhan pelihara mereka. Tuhan pelihara mereka dengan cara Tuhan yang hebat. Saudara, Allah itu nggak pernah ngelarang saya dan saudara untuk merancangkan masa depan. Tuhan tuh nggak pernah melarang saudara punya mimpi. Tapi yang Tuhan tidak suka, Tuhan yang kecam adalah segala bentuk kekhawatiran, kekecewaan yang menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Allah. Kekhawatiran kita ini tergeser, saudara. Kepercayaan kita ini tergeser dengan besarnya khawatirmu itu loh. Aku sakjane percaya sama Tuhan. Ya nyapo kok dikasih kata sakjane barang. Sebenarnya aku ini percaya loh sama Tuhan. Tapi kalau percaya itu tidak boleh ada tapi, saudara. Tidak boleh ada koma. Tuhan mau, saudara, kita ini punya percayanya itu percaya yang penuh, saudara. Percaya yang full kepada Tuhan. Allah mau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai yang utama dan yang terpenting dalam hidup kita. Coba perhatikan kata mencari, saudara. Kata mencari di sini, kalau pelajaran bahasa Indonesia SD itu, saudara, ini yang masih sekolah, kata mencari ini kata aktif, ya enggak, saudara? Ini kata aktif, kata kerja. Bukan orang yang sedang duduk manis. Misalkan saya menanyai seseorang, Mbak Esther, katanya HP-mu ketelesut, katanya HP-mu hilang. Iya tante, ini aku sedang mencari. Tapi dia sedang duduk manis. Benar nggak dia sedang mencari? Enggak dong. Kalau sedang mencari itu apa? Giat, melakukan sesuatu, melakukan aktivitas sampai mendapat. Itu namanya mencari. Sebab itu Allah juga mau, saudara, saya dan saudara ini giat mencari Allah, rindu mendapatkan Allah, dan tidak berhenti
sebelum engkau mendapatkan. Hati yang rela dipimpin oleh Allah, saudara, dan mengizinkan Bapa kita di surga ini menjadi Tuhan atas hidup kita. Mungkin setiap kita punya impian, saudara. Impiannya beda-beda. Tapi jangan sampai impianmu itu geser percayamu kepada Tuhan. Sampai melupakan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu yang sudah engkau terima setiap hari dalam hidup kita. Tuhan ngomong, bukankah dengan makan, minum itu cukup bagimu? Kalau ada di antara kita, saudara, yang merasa makan, minum itu belum cukup, artinya kita belum bisa menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Karena kebahagiaan itu, saudara, kebahagiaan itu nggak bisa diukur dengan apa yang nampak. Kebahagiaan seseorang itu tidak bisa diukur dengan apa yang kita miliki. Ada orang, tapi kalau ada di antara saya dan saudara yang mengukur kebahagiaan sebatas materi, kalau motorku wis api, maka aku bahagia. Kalau badanku wis langsing, aku bahagia. Gak pernah bahagia, saudara. Kalau aku sudah punya mobil, aku bahagia. Kalau aku sudah punya rumah sendiri, maka aku bahagia. Eman, saudara. Saudara kehilangan kasih karunia Tuhan. Padahal kasih karunia Tuhan itu Tuhan sediakan setiap hari. Pada waktu engkau melihat putra putrimu tidur nyenyak, bukankah itu kasih karunia? Ya enggak, saudara? Daripada saudara anaknya rewel terus, bagaimana menidurkan anak? Kan saudara pernah kan? Kita punya bayi, saya pernah punya bayi, gak moro-moro sak meduntuk papat gewedi sak mono ndak. Yo cilik, yo pernah rewel nangis. Bagaimana mendiamkan mereka pada waktu mereka sakit? Lalu kita melihat mereka itu tidur dengan nyenyak, itu kasih karunia loh, saudara. Pada waktu anak-anak kita makan dengan lahap, kasih karunia enggak itu? Walaupun hanya dengan terong penyet, sambal tempe penyet, itu enak sekali. Walaupun seandainya saudara dikasih berkat makanan-makanan yang serba enak, tapi ilatmu loro kok Tante Dede iki. Iso maem enggak? Saudara punya penyakit lambung. Makanan enak di depan tapi sakit lambungmu, enggak bisa makan. Yang terpenting itu adalah kasih karunia, saudara. Kasih karunia Tuhan itu kita punyai setiap hari. Saudara mohon maaf ya, 2 minggu ini LCD kita rewel, saudara, dan sudah berusaha diperbaiki. Kita akan tetap mengusahakan dalam hari-hari besok supaya LCD kita kembali bisa dioperasikan dengan baik. Saudara, mencari dan menemukan kerajaan Allah berarti membuka hati, saudara. Membuka hati bagi kebahagiaan yang dikaruniakan Tuhan bagi kita. Ternyata kebahagiaan itu perlu membuka hati. Iya apa enggak, saudara? Karena apa? Ternyata kebahagiaan itu yang menentukan adalah kita sendiri. Kamu mau buka hati enggak untuk bahagia? Kalau kita mengambil keputusan aku mau bahagia, engkau akan bahagia. Kalau saya dan saudara membuka hatimu untuk bahagia, engkau pasti akan bahagia. Bagaimana caranya? Ya wong gajine suamiku segitu-segitu aja, mana mungkin aku bisa bahagia? Wong keadaan masih seperti ini, apa mungkin aku bahagia? Kebahagiaan itu sebuah keputusan, saudara. Mau atau tidak. Bukan aku bahagia karena, tidak. Tapi mau enggak aku bahagia? Mau dan tidak aku bahagia. Saya sering sampaikan ini, saudara.
Karena banyak orang acap kali mengukur kebahagiaan dengan materi. Orang bisa dalam satu hari itu dengan 20.000 dia bahagia. Bisa masak dengan 20.000, bisa cukup untuk satu hari. Tetapi orang bisa dengan 200.000 kurang untuk hari itu. Tidak bahagia dengan 200.000. Bener enggak ini? 20.000 aku bahagia, dengan penyet tempe aku bahagia. 200.000 terasa kurang bahagia karena tidak bisa diterima dengan ucapan syukur. Yes, itu saudara. Buka hatimu untuk menerima kasih karunia Tuhan setiap hari. Bukan bicara besar dan kecilnya berkat Tuhan. Bagaimana mata hati kita itu melihat kebahagiaan, saudara. Melihat sukacita dari Tuhan itu, kasih karunia dari Tuhan itu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, menempatkan kekhawatiran kita, menyerahkan khawatir kita, gelisah kita kepada pengharapan dan keyakinan kita kepada Allah. Saudara, ayo melihat. Saya ngajak saudara, ayo melihat. Masa depan kita itu bukan hanya dengan kekhawatiran, saudara, tapi dengan keyakinan yang kokoh kepada Tuhan, dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Saudara, sesungguhnya apabila kita ini berjalan menuju masa depan, saudara, sesungguhnya saudara, kita ini loh, buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, waktu kita masuk kepada masa depan kita, Tuhan ini loh ya berjalan bersama-sama dengan kita. Engkau itu loh gak pernah dibiarkan sendirian sama Tuhan. Kamu kepingin masa depan yang seperti apa? Berjalanlah ke sana, saudara. Masa depan seperti apa yang kau mau? Berjalanlah ke sana. Sebab di mana kamu akan pergi itu, tangan Tuhan itu nuntun kita, saudara. Ini buat kita yang mencari kebenaran Allah dengan sungguh-sungguh, saudara. Kerjakan bagianmu. Kerjakan bagianmu, maka bagian Allah adalah memberkati engkau. Apa bagian kita, saudara? Taat kepada firman Tuhan. Akeh tante, taat firman Tuhan ini apa ae to? Sing detil dong. Beribadah salah satunya ini. Ya enggak, bagian kita ya? Bener enggak? Apa salah tante? Pendeli ya. Baca firman Tuhan. Leeling tante. Atau pas di gereja baca firman Tuhan kalau di rumah. Yes, setiap eling. Oh enggak, setiap hari ya. Apalagi bagian kita memperhatikan saudara kita yang lain. Apalagi bagian kita membayar persepuluhan. Itu adalah bagian saya, bagian kita. Saya bersyukur sekali sama Tuhan, saudara. 24 tahun saya ngabdikan diri, menjadi gembala di sini, menjadi hamba Tuhan di sini. Saya bersyukur kepada Tuhan saya itu, kepada Bapak yang saya layani. Sekali saja saya tidak pernah bolong membayar persepuluhan. Karena itu memang tanggung jawab saya kepada Tuhan. Kalau tanggung jawab saya sudah saya lakukan, maka tanggung jawab Tuhan adalah ya memberkati kita. Mungkin kita di antara kita ada yang jatuh bangun untuk melakukan itu, saudara. Ayo bangkit lagi, berkomitmen itu lagi. Bagian Tuhan berikan. Selebihnya yang 90% bisa engkau nikmati untuk engkau dan seisi keluargamu. Engkau yang belum berhasil memberi persepuluhan,
Saya berani pastikan saudara, kita tidak akan pernah merasa cukup. Aku gak iso loh tante ngasih perpuluhan, durung cukup, belum bisa. Karena gajiku suamiku masih 1 juta, masih 2 juta. Kira-kira berapa cukupnya kita? 5 juta kira-kira cukup nggak? Ya belum cukup juga. 10 juta kira-kira kalau Tuhan tawarkan gajimu 10 juta cukup nggak? Ya belum cukup. Nanti waktu gaji kita menginjak 5 juta, 10 juta, maka cicilan kita juga akan meningkat. Cicilan mobil, cicilan rumah, kurang 10 juta. Ya enggak? Ayo belajar melakukan yang terbaik. Bagianmu dikerjakan. Mulai kapan bagian kita harus kita lakukan? Kira-kira bulan depan? Tahun depan? Mulai kapan bagian kita harus kita kerjakan? Iya, mulai sekarang. Ayo, lakukan bagianmu mulai sekarang. Karena Tuhan ingin, saudara, kerinduan Tuhan itu satu kepada saya dan saudara. Tak bisi ya saudara. Satu kerinduan Tuhan yang paling utama dalam hidup, dalam diri Tuhan adalah memberkatimu. Tidak ada amin ini. Tuhan rindu memberkatimu. Tidak peduli siapapun kamu, kecil pekerjaanmu, gajimu kecil, gajimu seberapapun, Tuhan punya target ingin memberkati engkau. Lakukan bagian kita, sebab Tuhan ingin melakukan bagiannya. Dan lihatlah saudara, Tuhan katakan buat kita, lihatlah burung-burung di udara yang tidak pernah melakukan bagiannya saja Tuhan pelihara. Apalagi dikatakan oleh lagu tadi, kita ini kesayangan Tuhan. Tuhan akan jauh memberkati saya dan saudara. Tuhan selalu ada di tengah-tengah kesulitanmu. Pegang teguh janji Tuhan saudara. Jangan goyah hatimu. Dia selalu ada waktu kau mengalami kesulitan. Jangan percaya dengan perkataan iblis. Dia selalu ingin mengintimidasi saya dan saudara. Kowe nggak bisa, kamu nggak mungkin punya jalan keluar. Penghasilan orang tuamu cuman seperti itu, nggak mungkin kamu punya masa depan yang baik. Tapi ingat, perkataan iblis ini kamu hancurkan ya. Katakan kepada Allah yang punya Bapak kita ini, yang berdaulat, yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Tidak peduli orang tua kita seperti apa. Tidak peduli mungkin kita tidak punya masa depan, tidak punya tabungan yang baik, tapi kita punya masa depan yang baik, yang indah, karena Tuhan yang mengaruniakan itu kepada saya dan saudara. Tuh Mbak Hafiz itu, yang cantik, yang badannya lebih langsing sekarang, tuh perhatikan. Bu Esther penghasilannya hanya seperti itu, tapi Mbak Hafiz hampir menyelesaikan sarjananya. Amin dong, kasih kemuliaan tuh Tuhan. Siapa toh Mbak Esther? Kok sampai Mbak Hafiz bisa kuliah sampai selesai? Ya enggak? Itu kasih karunia Tuhan. Jangan mau ditutup mata hatimu oleh perkataan-perkataan iblis. Setiap kita membuka pintu celah buat iblis memberikan kekhawatiran kepada kita, kita tidak akan pernah melihat pintu kebahagiaan saudara. Ayo, karena banyak pintu-pintu kebahagiaan yang Tuhan mau sediakan buat saya dan saudara, khususnya buat anak-anak muda di tempat ini. Ada banyak pintu-pintu kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Jangan lihat orang tuamu, jangan lihat sekelilingmu, karena masa depan kita ini bukan tergantung kepada orang tua kita, bukan tergantung kepada keluarga kita. Warisan orang tua kita tidak sama sekali. Masa depan kita ini Tuhan yang punya. Masa depan itu tidak hanya bicara tentang nanti lewis anakku sarjana itu masa depannya baik, enggak saudara, bukan itu. Tapi saya mau melihat saudara ini membuka hati, lihat kasih karunia, perhatian Tuhan itu setiap hari.
Jangan ukur kasih karunia Tuhan itu dengan tabunganmu, dengan penghasilan suamimu. Sama sekali kasih karunia Tuhan itu tidak seperti itu. Tapi kasih karunia itu Tuhan itu berbicara tentang bagaimana tanggung jawab Tuhan kepada saya dan saudara sampai selesai, sampai menutup mata. Ya, Tuhan memberkati saya dan saudara hari ini. Kita akan nyanyikan pujian yang tadi sebelum firman. Lagu ini cocok sekali saudara, kita nyanyikan sesuai dengan firman Tuhan. Ayo imani pujian ini ya saudara. Saudara yang hafal boleh dengan suara keras nyanyikan pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan. Oh Yesus, tanpa Tanpa bekerja. bekerja. Apalagi kita kesayangan. Apalagi kita orang banganya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, Imani. saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari bangun berdiri bersama-sama. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari doa bersama-sama. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mungkin ada di antara saudara terkasih, baik engkau yang di rumah hari ini, kita sedang mengalami kegelisahan, kekhawatiran, dan kekhawatiran kita itu lebih besar dari percaya kita kepada Tuhan. Engkau yang khawatir, engkau yang takut, hari ini serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Kau takut tentang masa depanmu, tentang pekerjaanmu, tentang keluargamu, bahkan tentang pasangan hidupmu. Angkat tanganmu kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau melihat tangan-tangan yang diangkat Bapa. Serahkan khawatirmu, serahkan takutmu kepada Allah. Oh Yesus. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Angkat kedua tanganmu, Tuhan bekerja. angkat hatimu, angkat hatimu. Saat menangis
Kami serahkan khawatir kami kepada Tuhan, gelisah, kebimbangan kami, keraguan kami kepada Tuhan. Kami tidak mau diperdaya oleh iblis Tuhan. Kekhawatiran kami menjadi lebih besar dari percaya kami kepada Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama-Mu Yesus. Engkau Bapa yang mempunyai hidup kami. Engkau Allah yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Burung-burung yang tidak menanam dan tidak bekerja, Engkau pelihara mereka. Apalagi kami kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup buat kami. Kasih karunia-Mu cukup untuk kami Tuhan. Dengan berkat yang Tuhan percayakan untuk kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dan kasih karunia-Mu cukup untuk kami semuanya. Terima kasih untuk suami yang bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Berkati para suami, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya Tuhan. Kiranya kasih sayang-Mu melimpah dalam hidup mereka. Berkati para istri, para ibu, diberkatilah hidupnya, dibuat berhasil apapun yang dia kerjakan. Menjadi seorang ibu, istri yang baik di tengah-tengah keluarga, yang terus bertanggung jawab menjadi penopang di tengah-tengah keluarga. Terima kasih untuk anak-anak yang manis, untuk anak-anak yang baik. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak kami Tuhan. Apa yang mereka kerjakan pun dibuat berhasil, karena mereka sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Mari kita pulang membawa anugerah rahmat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus akan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.